Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya, di halaman ketiga. Hal tushtaratun niyatu lis-shaum. Apakah dipersyaratkan niat untuk berpuasa? Maknanya, ketika seseorang ingin berpuasa, apakah disyaratkan harus berniat terlebih dahulu sebelum matahari terbit atau sebelum terbit fajar? Ya, sebelum terbit fajar. Di sini disebutkan la yasihu shaumu illa bin niyyah. Puasa tidak sah melainkan dengan niat. Sawaun kana fardhon aw tatawwu'an. Baik puasa tersebut adalah puasa yang sifatnya wajib ataupun puasa tatawwu', puasa yang sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Muttafaqun alaih an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya, seluruh ibadah, sebagaimana dulu pernah kita singgung sedikit di pembahasan awal-awal pembahasan adab dalam menuntut ilmu, ibadah itu dipersyaratkan adanya niat. Baik sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dipersyaratkan niat. Kemudian di sini disebutkan wa bi sya'ni shaumi Ramadan, berkaitan dengan kondisi puasa Ramadan. Puasa Ramadan, puasa yang wajib. Fa alaihi ayyubayyitan niyya min qabli tulu'il fajri. Maka wajib baginya untuk berniat di malam hari sebelum terbitnya fajar. Jadi, untuk puasa Ramadan, khusus puasa Ramadan, yaitu puasa yang sifatnya wajib. Puasa yang sifatnya wajib, baik dia puasa Ramadan ataupun yang lainnya, maka wajib bagi dia berniat sebelum terbit fajar. Fajar di sini petanda masuknya waktu salat subuh. Liqaulihi ta'ala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimmus siyama ilal lail. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, maknanya sampai maghrib. Ini berkaitan dengan puasa Ramadan atau puasa wajib secara umum. Puasa wajib itu meliputi puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar. Diwajibkan berniat sebelum terbitnya fajar. Jadi sudah ada niat malam hari dia esok mau puasa. Ya, niat itu tidak mesti setelah sholat isya, setelah sholat tarawih. Intinya sebelum fajar dia ada niatan untuk puasa. Wa amman nafil, adapun puasa sunnah, fatasihun niyah fin nahar, sah berniat ketika sudah siang hari. Maknanya ketika sudah terbit fajar. Faqad tsabata fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sungguh telah sabit dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, hal indakum syai'un, apakah kalian memiliki makanan? Qulna la, kata Aisyah, kami menjawab tidak ada. Qal, lalu Rasul mengatakan, fa inni idzan shaimun,
Sesungguhnya aku kalau begitu akan berpuasa saja. Fasama alaihi salatu wassalam wa azama ala siyam min hinihi. Lalu Nabi SAW berpuasa dan beliau bertekad bulat untuk berpuasa pada saat itu. Jadi masalah puasa ini ada dua kasus permasalahan. Permasalahan pertama, dia ingin puasa wajib. Kalau ingin puasa wajib, dipersyaratkan berniat sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Sudah ada niat dalam hati ingin puasa, tidak mesti dilafadzkan. Adapun puasa sunnah, diperbolehkan bagi dia berniat setelah sholat subuh. Ini menurut pendapat sebagian para ulama sebenarnya. Pendapat sebagian para ulama, atau bahkan mau dikatakan jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka menyatakan diperbolehkan berniat setelah fajar. Gambarannya, kalau puasa wajib tadi jelas ya. Puasa sunnah misalkan ada seseorang, dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Tiba-tiba seseorang terbiasa puasa Senin Kamis, besok kan Kamis. Tiba-tiba dia kesiangan. Biasanya sahur ya. Nah, dia tuh tidak tahu kalau besok itu Kamis, dikiranya Rabu, sehingga dia tidak sahur sama sekali. Ketika ke masjid, dia dapat informasi kalau hari tersebut adalah hari Kamis. Dalam keadaan dia sudah terbiasa kan puasa Senin Kamis, sehingga kalau orang udah terbiasa tuh agak sayang ya kalau tidak puasa kan, rasa di hati itu masih mengganjal. Nah, boleh tak dia berniat setelah subuh tadi? Namun ketentuannya dia tidak makan sama sekali, tidak menyentuh makanan, tidak minum, tidak makan. Menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama menyatakan diperbolehkan. Seseorang datang ke masjid, ternyata ngobrol sama jamaah setelah sholat subuh. Ada yang ngomong, tadi sahur tadi hampir kebablasan, tapi alhamdulillah katanya sahur. Memang puasa apa? Kamis katanya. Ini hari Kamis. Kamis. Oh, katanya kukira Rabu atau kukira Jumat. Berarti kan tadi tidak ada niatan sebelum subuh kan untuk puasa. Maka diperbolehkan bagi dia berniat setelah sholat subuh tadi. Difahami dalam hal ini? Adapun puasa wajib tidak boleh. Contoh misalkan, anggaplah besok itu puasa Ramadan, tapi dia ini kurang informasi karena mungkin tinggal di pelosok. Menjelang malam ini tadi cari informasi, ternyata salah informasi. Kata orang-orang, belum besok belum puasa. Akhirnya besok dia tidak berpuasa. Ketika setelah sholat subuh, tidak ada niatan malamnya untuk puasa. Ketika subuh, setelah sholat subuh, dapat informasi di masjid, kok di masjid lihat ramai sekali. Biasanya kan kalau subuh awal Ramadan kan ramai kan. Nanya dia, nah alangkah ramai juga apa? Loh, kita kan masuk Ramadan ini, tanggal 1. Nah, berpuasa Ramadan, malah aku tidak sahur katanya. Nah, kalau kondisi seperti ini, bolehkah dia berpuasa? Jawabannya tidak boleh. Karena dalam kondisi dia tidak berniat. Namun apakah boleh makan bagi dia pada hari itu? Tidak boleh. Dia tidak makan seharian, tidak teranggap puasa. Dia tidak boleh makan, ya, karena itu hari-hari Ramadan. Namun tidak sah puasanya dia, karena tidak berniat. Namun dia wajib mengganti di hari yang lain, mengqadha.
Kemudian di sini disebutkan wa yajuzu lil muslim ayyanwiya niyatan syamilatan li Ramadan kamilan, dan juga diperbolehkan bagi seseorang berniat dengan niat sekali untuk meliputi Ramadan full. Jadi niatnya sekali. Di awal bulan sudah ada niatan dalam hati ingin puasa Ramadan full. Ini biasalah di wong awam berniatlah sekarang untuk puasa sebulan. Sebab kalau kaget lupa lah berniat awal gitu tadi. Malam yaqtaha bisafarin au maradin, selagi puasanya niatnya tadi tidak diputus dengan sebab safar atau sakit. Dalam artian kalau dia menempuh suatu perjalanan, dia membatalkan puasanya, atau karena sakit dia membatalkan puasa, maka fayalzamuhu tajdidun niyah, maka harus bagi dia untuk memperbaharui niatnya lagi. Wala syakka anna kulla muslimin yastashibun niyatah, dan tidak diragukan lagi bahwasannya setiap muslim yastashibun niyah, senantiasa bersama dengan niat. Fa innahu idza qama ila sahurihi fa inna niyyah mustashaba bi a'malihi, dikarenakan seseorang apabila dia bangkit melaksanakan sahur, maka ketika itu sesungguhnya niat senantiasa bergandengan bersama perbuatan dia. Orang itu pastinya jelasnya ketika dia berdiri dari suatu aktivitas, pasti pada saat itu sudah ada niatan dalam hatinya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Fa innahu idza akala wa tasahhara fa huwa fi azmihi as-sawma min al-ghad. Seseorang insan tadi apabila dia makan lalu dia sahur, maka hakikatnya dia berada pada tekad bulat untuk puasa di esok hari. Makanya tadi tidak perlu diniatkan untuk dilafadzkan lagi. Seseorang bangun, kemudian ke kamar mandi, cuci tangan, gosok gigi, menuju dapur, megang nasi, masih meragukan niatnya tadi. Ini kan pasti niatnya mau puasa kan? Makanya niat tadi ya, yang tepat tidak perlu lagi dilafadzkan. Kenapa? Dikarenakan niat itu letaknya di hati, dan tindakan seseorang ketika ingin melakukan suatu amalan di situ pasti bergandengan dengan niat. Kemudian masuk pada bab yang berikutnya, ma hiya mubtilatus syiyam. Apa pembatal-pembatal puasa? Ya betulus syiyam bil akli wa syurbi wal jima'. Puasa itu batal dengan sebab makan, minum, dan jima, hubungan badan. Bil kitabi wa sunnah wal ijma', dengan kesepakatan para ulama, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat puasa itu batal dengan 3 perkara: makan, minum, hubungan badan suami istri. Namun di sini ada cabang-cabangnya, cabang dari makan, cabang dari minum, cabang dari hubungan badan. Amma minal kitab, adapun dalil yang menunjukkan dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Adapun sekarang, maka gaulilah oleh kalian istri-istri kalian, dan carilah oleh kalian apa yang Allah takdirkan untuk kalian, serta makan dan minumlah kalian sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang untuk berhubungan badan suami istri di malam hari, diizinkan untuk makan, diizinkan untuk minum sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai nampak fajar subuh. Ketika masuk fajar subuh, maknanya apa? Makna ayat ini, itu istilah dalam usul fikih namanya mafhumul mukhalafah, ya, yang difahami dari kebalikan dari ayat ini. Maknanya apa? Kalau sudah subuh ketika siang, maka tidak diperbolehkan untuk hubungan suami istri, tidak diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan minum. Amma dilalatus sunnah
Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Adapun dalil dari hadis adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang tersebut telah meninggalkan makannya dan minumnya dan syahwatnya dikarenakan aku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini orang yang berpuasa ini hakikatnya dia telah meninggalkan makan, minum serta syahwatnya dikarenakan aku. Menunjukkan apa? Orang yang berpuasa tadi yang ditinggalkan oleh dia adalah makan, minum serta syahwatnya. Wa amal ijma', adapun kesepakatan para ulama, faqad naqalahu jam'un minal ulama ka Ibnu Hazmin wa Ibnu Munzir wa Ibnu Qudamah wa ghairihim. Adapun para ulama telah sepakat, ya, seperti Ibnu Hazm, Ibnu Munzir, Ibnu Qudamah rahimahumullah taala menyatakan bahwasannya 3 perkara tadi adalah perkara yang membatalkan puasa dengan kesepakatan para ulama. Namun perkara yang disepakatin para ulama ini, ya, berkaitan dengan makan dan minum, yaitu perkara yang sifatnya bisa menjadi nutrisi, asupan bagi badan. Itu yang disepakati oleh para ulama, bahkan disepakati oleh para sahabat. Mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa menjadi makanan, asupan, itu yang membatalkan dengan kesepakatan para ulama. Nah, yang terjadi khilaf di kalangan mereka, kalau yang dimakan tadi bukan sesuatu yang sifatnya menjadi asupan tubuh, terjadi khilaf. Namun pendapat yang benar, pendapat yang kuat juga membatalkan. Diriwayatkan dari sanad yang sahih dari sahabat Abu Thalha Al-Ansari. Beliau berpendapat diperbolehkan orang yang berpuasa makan al-barad. Barad itu embun atau salju es, ya. Es itu es, ya, es. Salju. Ya, ada sebagian para ulama yang menyatakan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan bukan sesuatu yang bisa menjadikan asupan untuk tubuh. Namun pendapat yang terkuat ini juga batal. Bahkan para ulama menyebutkan meskipun yang dimakan tadi batu cincin, kerikil, semuanya membatalkan. Kemudian wayul tahaku bil akli wa syurbi, dan diikutkan dengan makan dan minum, yaitu kullu ma batuli'a amdan wa illam yakun mimma yutaghadza fihi. Segala sesuatu yang ditelan dengan sengaja. Wa illam yakun mimma yutaghadza fihi, meskipun yang ditelan ini tadi bukan termasuk perkara yang biasa digunakan sebagai asupan. Ya, meskipun bukan perkara yang dipakai sebagai asupan. Kal khatam, seperti cincin, itu juga membatalkan, ditelan sama dia batu cincin. Awil lu'lu'ah, atau mutiara, au nahwi dzalik, atau yang semisal itu, li umumil adillah, berdasarkan keumuman dalil. Apapun, sekecil apapun barang, kalau dia ditelan maka membatalkan puasa. Meskipun biji, mereka menyebutkan meskipun biji simsim, biji wijen, kecil kan, biji cabai, ya, itu semua membatalkan. Wa hadza marajjahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Ibnu Utsaimin wa ghairuhuma min ahli ilmi. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin, dan yang selain keduanya dari kalangan para ulama. Wa kadzalika hunaka umurun yasiratun jiddan. Demikian juga di sana ada perkara-perkara yang ringan sekali. Idza betuliat tu'addu minal mufattirat. Kalau ditelan masih tetap dikategorikan sebagai pembatal puasa. Ada barang-barang kecil yang kalau ditelan maka puasa juga batal. Kahabbati al-khordal, seperti biji sawi. Wahabbati dzurrah, seperti biji jagung. Wa kadzalika baqaya at-ta'am alladzi yabqa bainal asnan. Demikian juga yang membatalkan puasa, sisa-sisa makanan yang nempel di gigi.
sahurnya rendang, nempel. Pas pagi-pagi masih nempel di gerak-gerakkan sama lidah, lepas, ditelan, batal. Kenapa? Walaupun kecil tadi kan makanan ini tadi, makanan. Makana kabiron yutaharrazu minhu fala yajuzu bal'uhu wa man bala'ahu yu'addu muftiran. Segala sesuatu yang sifatnya besar dan masih bisa dihindari maka tidak boleh ditelan. Barang siapa yang menelannya maka dikategorikan puasanya batal. Ya, maksudnya bisa dihindari itu bisa dimuntahkan. Kecuali barang yang kecil, halus. Contoh misalkan dia naik motor, ya namanya naik motor sambil ngobrol kan, ya ada debu tadi kan terbang masuk, itu dimaafkan karena barang yang kecil. Amal asya al yasira allati tabqa ba'dal madmadha wa ba'dal istiyaq allati tumayyaz wa la yumkin allati la tumayyaz wa la yumkin at-taharruz minha la tu'addu muftiran. Adapun perkara-perkara yang ringan sekali yang tersisa setelah kumur-kumur, yang namanya orang setelah kumur-kumur itu kan tangan baik kalau dicelupkan ke banyu pastilah ada nempel sedikit-sedikit banyu kan di tangan tadi. Sama ketika kita kumur-kumur itu ada kelembapan-kelembapan kan, sisa air itu, maka itu tadi dimaafkan. Nggak mesti harus dilapi. Alangkah repotnya kalau nak dilapi. Sudah kumur-kumur dilapi pakai tisu mulut, nggak perlu, dikarenakan perkaranya sedikit sekali. Wa ba'dal istiyaq, demikian juga yang air yang ada dalam mulut, sisa-sisa gosok gigi. Allati la tumayyaz, yang tidak bisa dibedakan lagi. Wala yumkin at-taharruz minhu, dan tidak mungkin dihindari lagi. La tu'addu muftiran, tidak teranggap sebagai pembatal puasa. Kemudian juga termasuk dikategorikan pembatal puasa qatratul anfi, tetes hidung, tetesan hidung. Mungkin hidungnya ada gangguan, dia neteskan sesuatu ke hidung, dianggap puasanya batal. Alasannya kenapa? Li'annahu yu'addu manfadzan lil mi'dah, dikarenakan rongga hidung ini tadi masih dianggap sebagai saluran menuju rongga bawah. Karena kalau dari hidung ini bisa nembuskan ke bawah, kan dari hidung ini bisa ketemu dengan mulut, rongga mulut, kemudian bisa ke bawah. Sehingga kalau diteteskan tetesan hidung tadi, dengan dalam artian dia dongak kemudian diteteskan, kemungkinan nembus ke bawah. Itu yang jadi masalah. Apa bedanya seandainya dia meneteskan sesuatu ke mulutnya kemudian ketelan? Sama ke hidung tadi bisa ketelan. Yang mereka katakan tidak membatalkan puasa adalah tetes mata, tidak membatalkan puasa. Begitu juga mereka sebutkan tetes telinga, karena tetes telinga itu tidak ada rongga bisa nyambung ke tenggorokan, jadi dia tertahan di sini. Sama tetes mata, walaupun dirasa tetes mata. Jadi kalau diteteskan yang tetes mata itu kadang ada ngerasa di sini kan, itu mungkin pengaruh obat melalui saraf. Jelasnya di mata tadi kan tidak ada celah air ini bisa masuk. Seperti itu. Maka itu tidak dikategorikan pembatal puasa. Wa qad rawa Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh Laqit bin Sabirah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Rasul mengatakan, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beristinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung kan. Rasul mengatakan bersungguh-sungguhlah. Makna mubalaghah. Mubalaghahlah kalian dalam istinsyak. Mana yang betul-betul dimasukkan, disedot sampai ke batangnya. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau engkau dalam kondisi berpuasa. Maknanya kalau puasa jangan terlalu dalam nyedotnya. Hadis ini terdapat faedah. Yang pertama,
disunnahkan untuk istinsyak itu, disunnahkan betul-betul disedot kalau tidak berpuasa. Namun kalau dia berpuasa, maka jangan terlalu dalam, tapi cukup disedot di pangkal ini, di bawah ini, di ujung hidung. Jangan sampai ke pangkal batang hidung, jangan. Bukan dikarenakan dia istinsyak nanti batal, namun ada kekhawatiran. Ketika dia sedot, maka dikhawatirkan bisa masuk ke dalam. Namun secara hukum asal istinsyak tadi dibolehkan dan disyariatkan walaupun di bulan Ramadan. Kumur-kumur tetap disyariatkan. Sebagian orang di bulan Ramadan kadang dia untuk hati-hati ketika berwudu dia tidak kumur-kumur. Ya, ini kurang tepat. Tetap disyariatkan kumur-kumur karena itu hukumnya sunnah ketika berwudu. Yang kedua, tetap disyariatkan istinsyak karena hukumnya wajib ketika berwudu. Wayul tahaku bil jima, dan digolongkan pada kategori jima al istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja. Faman ta'ammada khurujal mani bi ayyi tariqatin fa innahu yakunu muftiran li'annahu lam yatruk syahwatahu. Barang siapa yang sengaja mengeluarkan sperma dengan cara apapun, maka dia puasanya batal dikarenakan dia dianggap sebagai orang yang tidak meninggalkan syahwatnya. Wa fil haditsil qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya dikarenakan aku. Menunjukkan apa? Syarat orang berpuasa itu dia harus meninggalkan makan, minum dan syahwatnya dia. Kalau dia mengeluarkan sperma dengan sengaja berarti dia tidak menjaga syahwatnya dia. Wa amma ma yata'allaq bi taqbili zaujah fa hadza laisa minal muftirat. Adapun yang berkaitan dengan mencium istri atau istri mencium suami, maka ini bukan termasuk pembatal puasa. Ya, kecuali kalau mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walakinnal afdal huwa ijtinabu dzalik. Akan tetapi yang afdal menjauhi hal tersebut. Sama ya, dalam artian laki-laki suami memeluk istri, mencium istri, selagi dia bisa mengendalikan syahwatnya dia, maka diperbolehkan. Aisyah menyatakan Rasul itu pernah mencium istri-istri beliau. Kata Aisyah, walakinnahu amlakakum liirbihi. Akan tetapi Rasul itu lebih bisa mengendalikan dirinya dibandingkan kalian. Walakinnal afdal huwa ijtinabu dzalik. Akan tetapi yang afdal hendaknya seseorang menjauhi tindakan tersebut. Li'annahu qad yajurruhu ila ma huwa a'dham min dzalik. Dikarenakan ciuman tersebut terkadang bisa menarik dia kepada perkara yang lebih besar lagi dibandingkan ciuman. Apalagi kalau pengantin baru, ya kan? Baru 2 hari nikah sebelum Ramadan, sama-sama muda, jiwa-jiwa muda, kalau khawatir nanti siang hari gara-gara ciuman akhirnya terjadi hubungan suami istri di siang hari, pening kepala, kafarohnya besar, ya. Bebaskan budak nak kati. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut lama itu. Ya. Dicoba itu berat. Ya, gara-gara sehari itu kafaranya besar. Wa alaihi fa idza ta'ammada inzalal mani, maka atas dasar ini apabila dia sengaja mengeluarkan mani imma bi mubasyaratin zaujatihi, imma bi mubasyarati zaujatihi, bisa jadi dengan cara bercumburia bersama istrinya, au takbiliha, atau dengan cara mencium istrinya, sara minal mufattirin, maka dia dikategorikan sebagai orang yang batal puasanya. Jadi kalau ada orang bercumburia dengan istrinya, sebenarnya dia tidak jima, tidak hubungan badan, tapi dia bercumbu suami istri sampai mengeluarkan sperma, maka puasanya batal. Namun yang ini
puasanya batal, cuman wajib mengganti sehari. Dosakah dia? Dosa. Wajib mengganti? Wajib sehari. Namun kalau hubungan badan, ya, normalnya suami istri itu yang kafarohnya besar 2 bulan tadi, itu yang berat. Wa amma idza lam yata'ammad inzalal mani wa sabaqahul ma biduni ta'ammudin fayurja alla yuftir bidzalik. Adapun kalau dia tidak sengaja mengeluarkan mani tersebut, ternyata tiba-tiba spermanya keluar tanpa disengaja, maka masih bisa diharapkan puasanya tidak batal dengan tindakan tersebut. Ya, misalkan mimpi tidur siang hari, ya, ternyata mimpi basah, ihtilam, itu tidak ada kewajiban bagi dia untuk bayar kafarah ataupun mengqadha, dan puasanya tetap sah, lanjutkan, tidak masalah, tidak batal puasanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak ada dosa bagi kalian pada perkara yang kalian keliru. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi dosa itu ada pada perkara yang kalian sengaja hati kalian ingin melakukannya. Kemudian ma la yu'addu wa lam yathbut annahu minal mufattirat. Perkara-perkara yang tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Tadi jelasnya pembatal puasa. Sekarang perkara-perkara yang tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Yang pertama, al-aklu wa syurbi nasiyan. Makan dan minum dalam keadaan lupa. Makan minum dalam keadaan lupa. Balik begawe, capek-capek, di rumah ada jengok es, langsung diminum. Atau lagi nyuapi anak, misalkan seorang ibu menyuapi anaknya makan, tiba-tiba kesuap makanan anaknya tadi, itu tidak batal. Kenapa? Dikarenakan tidak disengaja. In akala aw syariba aw bala'a syai'an duna qasdin sawa'un kana minal akli wa syurbi aw minal ghubari wa aw turabi aw ma asbaha dzalika fa hadza kulluhu la yu'addu minal mufattirat. Jika seandainya dia makan atau minum atau menelan sesuatu tanpa disengaja, baik yang dia telan tadi berupa makanan atau minuman atau berupa debu atau berupa tanah atau yang semisal dengan itu, fahadha kulluhu la yu'addu minal mufattirat. Ini semua tidak dianggap pembatal puasa kalau tanpa disengaja. Illa idza ta'ammada dzalik, kecuali kalau dia sengaja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, lalu dia makan atau dia minum, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya tadi, dikarenakan pada hakikatnya ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia makan dan telah memberi dia minum. Karena sebenarnya dia bukan pengen makan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dia mengambil makanan tadi. Kemudian al-qai'u amdan au bi ghairi amdin. Muntah dengan sengaja atau tanpa disengaja, tidak batal. Menurut sebagian para ulama, ya, menurut sebagian para ulama, muntah itu disengaja atau tanpa disengaja tidak batal. Namun sebagian para ulama mengatakan muntah disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Jadi ada dua pendapat berkaitan dengan muntah. Pendapat pertama mengatakan muntah itu sengaja atau tidak sengaja tidak batal puasa. Pendapat kedua mengatakan muntah kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja maka tidak batal. Yang masyhur mungkin di masyarakat kita, ya, biasanya di buku-buku fikih, karena itu pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama mereka mengatakan muntah itu kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal.
Faqad jaa fi dzalika haditsun sharih. Sungguh telah datang pada permasalahan tersebut hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, "Man zara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qadha'un wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha'." Rasul menyatakan, barang siapa yang terdorong oleh muntah, maknanya terkalahkan oleh muntah dalam keadaan dia berpuasa, maka tidak wajib bagi dia mengqadha, karena puasa dia tidak batal. Wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha. Barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan, membuat dirinya muntah, maka wajib baginya mengqadha. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama. Namun kata penulis buku ini, fa hadzal hadis law shahha lakana nassan fil mas'alah. Hadis ini kalau seandainya sahih, niscaya hadis ini sudah menjadi penentu dalam permasalahan ini. Namun walakinnal hadis qad a'allahu jam'un minal hufadz minhum al-Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Namun hadis ini dinyatakan dhaif oleh sekelompok para ulama di zaman dahulu seperti Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi letak permasalahannya hadis ini tadi. Hadis yang menyatakan barang siapa yang terkalahkan oleh muntah maka tidak wajib mengqadha, barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan maka wajib dia mengqadha. Menunjukkan dia puasa batal kan kalau wajib mengqadha. Nah, ini hadis diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini sahih. Kalau mengatakan hadis sahih ini berarti sudah dia berpendapat muntah tadi kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Bagi yang menyatakan hadis ini dhaif, mereka mengatakan muntah itu sengaja atau tidak sengaja tidak batal puasa dikarenakan adalah hadisnya dhaif. Itu permasalahannya. Fas-sahih anal qai'a la yufattiru sawa'un ta'ammada dzalika am lam yata'ammad li anal hadits lam yathbut. Pendapat yang sahih bahwasannya muntah tidak membatalkan puasa baik dia sengaja ataupun tidak disengaja dikarenakan hadisnya ini tadi lam yathbut, tidak sahih. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari pembahasan yang kita baca. Tadi kita sebutkan bahwasannya bukan termasuk pembatal puasa adalah makan dan minum dalam keadaan lupa, kemudian muntah baik disengaja ataupun tidak disengaja. Menurut pendapat sebagian para ulama tidak teranggap sebagai pembatal puasa. Kemudian yang ketiga al-hijamah, bekam. Bekam ini juga masalah yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan bekam membatalkan puasa. Namun penulis buku ini menganggap bekam tidak membatalkan puasa. Al-hijamah, ada ba'du ahli ilmi al-hijamata minal mufattirat. Sebagian para ulama menggolongkan bekam termasuk pembatal puasa. Mustadillin bi hadits Shaddad ibni Aus. Mereka berdalil dengan hadits Shaddad ibni Aus. Haitsu qala, yang mana Shaddad ibnu Aus menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam, kata Rasul, batal puasanya. Rasul menyatakan pembekam dan yang dibekam puasanya batal. Wa hadzal hadits sahihun. Hadis ini sahih. Ya, hadzal hadits hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Walakin yazhar annahu qad nusikh. Namun yang nampak adalah bahwasannya hadis ini telah dihapus hukumnya. Kama dzakarahu Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ila annal hadis yuhmalu ala annahu mansukh. Bahwasanya hadis yang menunjukkan pembekam dan yang dibekam batal itu hukumnya sudah dihapus. Apa alasannya? Lianna Abdullah ibn Abbas rawa
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Dikarenakan Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan, ya, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Wa an Tsabit al-Bunani anna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu suila. Dan juga diriwayatkan oleh seorang tabi'in bernama Tsabit al-Bunani, dia menceritakan bahwasannya Anas ibnu Malik pernah ditanya. Faqila lahu, dikatakan kepada Anas bin Malik, akuntum takrahunal hijamata lis-shaimi? Apakah kalian para sahabat tidak menyukai bekam bagi orang yang berpuasa? Qala la illa min ajli dha'fi. Anas bin Malik mengatakan enggak. Kami tidak membenci bekam untuk orang yang berpuasa kecuali kalau menyebabkan kelemahan. Maknanya bekam dibenci oleh para sahabat, tidak disukai oleh para sahabat kalau menyebabkan kelemahan. Dalam artian kalau badannya tidak lemah dengan sebab bekam tadi, maka tidak masalah. Itu maknanya. Fahadha yadullu ala anna al-hijamata la tufattir. Ini menunjukkan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Wal jumhur min ahli ilmi ala annaha laysat minal mufattirat. Mayoritas para ulama, jumhur ulama, mereka menyatakan bahwasannya bekam tidak termasuk pembatal puasa. Wa hadza ma rajjahahu al-Bukhari fi sahihihi wa Ibnu Hazmin wa huwa tarjihu al-Allamah al-Albani. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan juga Imam Ibnu Hazm, dan juga ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Itu yang pertama. Jelas ya? Bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Ini menurut jumhur ulama. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan bekam batal puasanya. Kemudian khurujud dam, cabang dari bekam ini tadi, keluarnya darah, kecuali darah haid. Kalau darah haid keluar, puasanya batal. Selain darah haid, selain darah nifas, keluarnya darah tidak membatalkan puasa, baik dikarenakan luka ataupun dikarenakan disedot donor. Kasah biddam litabarru', seperti mengambil darah untuk didonorkan, juga tidak membatalkan puasa menurut sebagian para ulama atau jumhur ulama, karena di sana bagi yang menyatakan bekam batal puasanya, maka mendonor juga batal. Itu konsekuensinya. Orang yang menyatakan bekam batal puasanya, maka donor juga batal. Namun bagi yang menyatakan bekam tidak batal puasanya, maka donor juga tidak batal. As-sahih annahu la yu'addu minal mufattirat. Pendapat yang sahih bahwasanya bekam tidak bahwasanya donor darah tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika qat'ul irqi wa ikhrajud dam al-fasid la yu'addu minal mufattirat ala sahih. Demikian juga memotong urat, mengeluarkan darah kotor tidak dianggap sebagai pembatal puasa menurut pendapat yang sahih. Ya. Apa namanya, fasdu itu kan ya, banyak darah yang dikeluarkan kah, juga tidak membatalkan puasa. Kemudian isti'malu ma'junil asnan, menggunakan ma'junil asnan, pasta gigi. La ba'sa bihi idza lam yanzil ila mi'adatihi, menggunakan pasta gigi odol tidak mengapa selama odol tadi tidak turun ke bawah, ke lambung. Selagi odol tidak dimakan, odol tadi kan cuma digosok-gosokkan di gigi, kemudian kumur-kumur kan, dimuntahkan lagi, itu tidak masalah. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, al-aula adamu isti'malihi, namun yang lebih afdol, lebih utama tidak menggunakan odol. Li'anna lahu nufuzan qawiyan faqad qad yanfuz ilal mi'da wal insan la yash'uru bihi. Dikarenakan odol tadi punya rangsangan, ya, pengaruh yang sangat kuat, terkadang bisa turun ke lambung dalam keadaan dia tidak sadar karena pengaruh odol tadi kan. Namun secara hukum asal boleh-boleh saja. Mungkin bisa dengan cara odol tadi jangan terlalu banyak, dikit menggunakannya tadi. Yang penting ada busa sedikit.
Kemudian isti'malul bakhakh li maradir ribh. Isti'malul bakhakh, menggunakan bakhakh, inhaler yang untuk sesak napas atau yang semisalnya semprot-semprotan. Mana kau bawa tadi? Balik. Ada enggak? Selain inhaler apa baik obat sesak napas? Kan ada. Semprot itu aku perhati juga ada yang menggunakan semprot nih. Ya, asma itu ya, nah, itu tadi. Apa lagi kira-kira? Oh, semprot jantung. Di mana? Di sini di semprot. Dalam mulut. Nah, itu juga dikategorikan oleh para ulama tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan itu bukan masuk ke dalam, tapi untuk membuka saluran udara bisa masuk. Ya. Hah? Merokok, cak mana merokok? Batal? Batal pak. Haram pula. Ngapo batal pak? Cak ini masalahnya pak. Kata orang merokok tuh, biarlah dia udah makan, yang penting ngudut baik, kenyang lah itu. Berarti ngenyang pak. Ya masalahnya kan, tanyalah sama ngudut itu. Kata ay biarlah, yang penting ngudut sama kopi aku kenyang lah itu. Iya kan? Diajak makan pagi-pagi, makan. Ay dah lah, cukup lah ini. Kopi secangkir, rokok sebatang, kenyang lah itu. Berarti ngenyang itu tadi kan. Kemudian di sini disebutkan qala al-allama Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, isti'malu hadzal bakhakh jaizun lis-shaim. Menggunakan al-bakhakh ini tadi, obat untuk melancarkan pernapasan. Ini boleh-boleh saja bagi orang yang berpuasa, sawaun kana fi siyami fi Ramadan am fi ghairi Ramadan, baik puasa Ramadan ataupun selain Ramadan. Wa dzalika li anna hadzal bakhakh la yasiru ilal mi'dah. Yang demikian itu alasannya dikarenakan bakhakh ini tadi tidak sampai ke lambung. Dia cuman membuka saluran udara. Gitu loh, yang ada di saluran pernapasan udaranya. Kemudian yang juga tidak dikategorikan pembatal puasa, isti'malul ibr. Ya, istikhdamul ibr. Menggunakan suntikan. Suntikan ini dirinci. Alladzi yazhar anna hadhil ibr in kanat litaghdiyah fatufattir. Suntikan ini tadi yang disuntikan ke badan, kalau suntikan ini tadi fungsinya sebagai nutrisi, maka batalkan puasa. Yang disuntikan vitamin, ya Pak, itu batal. Impus rato-rato nutrisi dia, batal tulah. Wa illam takun kadzalik fala tufattir. Namun kalau suntikannya tadi bukan berupa nutrisi, maka tidak membatalkan. Contoh, vaksin corona. Ya enggak? Ramadan biasanya banyak yang nak berangkat umroh. Kalau normal biasanya itu kan nak umroh. Itu kan divaksin dulu supaya dapat kartu kuning kan. Vaksin apa namanya? Meningitis meningitis. Siapa tahu sampai Ramadan ini kan kena vaksin. Kalau tidak vaksin, kata tidak kalah divaksin kamu bayar. Sudahlah divaksin belah. Misalkan ada denda katanya kalau tidak kalah divaksin, iya kan? Nah, tinggal pilih. Malam tidak melayani tukang vaksin, siang itulah itu tadi. Karena ini vaksin bukan sifatnya nutrisi, maka tidak masalah. Sama kalau yang disuntikan tadi obat, misalkan obat. Ya, dia sakit, mungkin yang disuntikan ini tadilah sifatnya obat. Waqad afta bidzalika al-allama Ibnu Abdul Aziz Ibnu Baz wal allama Ibnu Utsaimin wal allama Shalih Al-Fauzan. Sungguh telah berfatwa akan bolehnya hal tersebut, ya. Kalau dia bukan nutrisi maka tidak batal, tapi kalau nutrisi batal. Yang berfatwa adalah Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Fauzan. Kemudian al-kuhlu, celak. Al-kuhlu lis-shaim, bercelak bagi orang yang berpuasa. Qad jaa haditsun liyattaqihi as-shaim. Ada hadis yang menyebutkan hendaklah orang yang berpuasa menjaga diri dari celak.
Walakinnahu la yathbut, akan tetapi hadis yang menyebutkan hendaklah orang yang berpuasa menjaga diri dari celak, itu hadis tidak sahih. Sehingga kalau hadisnya tidak sahih, dhaif, maka boleh-boleh saja bercelak. Celak itu bukan dimakan, kecuali dimakan di mulut sama dia. Celak itu kan dimato masalahnya. Apa Pak? Lipstick. Tidak juga Pak, tidak batal. Kecuali kalau orang dijelat-jelat sama dia batal Pak. Di lipstikannya itu bukan lipstick sebenarnya. Madu di lipstikannya, batal itu tadi. Dia madu sama dia. Dijilatnya. Wal aslu al ibaha wal kohlu la yu'addu aklan wala syurban. Hukum asal boleh-boleh saja bercelak. Ya, celak itu tidak dikategorikan makanan, tidak dikategorikan minuman. Fasahih annal kuhla lis-shaim laisa minal mufattirat. Pendapat yang benar bahwasannya celak bagi orang yang berpuasa tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Walakin man alima min nafsihi wusulal kuhli ila halqihi fayanbaghi lahu at-taharrus minhu. Akan tetapi orang yang mengetahui, meyakini dari dirinya bahwasanya celak tadi bisa tembus ke kerongkongan, maka sepantasnya bagi dia untuk tidak menggunakannya. Tapi tidak tergambar sih, kok bisa celak bisa nembus ke kerongkongan? Ya tidak tahu kalau yang dicelakkannya tuh Abang Bibo gitu. Nah, kalau di sini itu mana nak masuk ke kerongkongan? Ya. Kemudian qatratul ain wa qatratul udhun. Tetesan mata, tetesan telinga juga tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Tetesan mata sama telinga. Kalau gurah batal Pak. Gurah jangan. Karena gurah itu kan gurah hidung. Kan teteskan ke hidung sama tetesan ke mulut. Qatratul ain la yu'addu minal mufattirati aidan li'annahu la yusamma aklan wala syurban. Tetesan mata, ya, tetesan telinga tidak dianggap sebagai pembatal puasa dikarenakan tidak dikategorikan makanan, tidak dikategorikan minuman. Wa in wujida ahadut tu'mi fil halqi, kalau didapati salah satu, wa in wajada ahadun at-ta'ma fil halqi, kalau ada orang yang mendapati rasa di tenggorokannya, fayan bagilahu ayyah tariz minhu, maka sepantasnya bagi dia untuk jaga diri, menghindar. Wa kadzalika aidan qatratul udhuni, demikian juga tetesan telinga. Wahya aidan laisat minal mufattirat ala sahih, dia tidak dianggap sebagai pembatal puasa menurut pendapat yang sahih, li'annal insan yahtaju ila dzalik, dikarenakan seseorang memang butuh untuk tetes telinga. Wa idza wajada syai'an minat ta'mi fi dzalika fa alaihi ayyahtaris anhu. Kalau seandainya memang didapati sama dia agak ada rasa-rasa di tenggorokan gara-gara tetes telinga tadi, maka sepantasnya bagi dia untuk jaga diri. Itulah poin-poin yang disebutkan perkara-perkara yang dianggap tidak membatalkan puasa. Ya, wallahu taala alam shawab. Adapun sisanya mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, paling insyaallah kalau tidak ada halangan yang singkat ini paling tidak 2 kali pertemuan lagi mungkin sudah selesai. Ada yang pengen? Tidak masalah Pak, tidak masalah. Adapun ada asar sebagian diriwayatkan dari sebagian sahabat, al-fitru mimma dakhal wa laisa mimma kharaj. Batalnya puasa itu kalau disebabkan segala sesuatu yang masuk. Tapi segala sesuatu yang masuk tidak mesti dia menyebabkan batal puasa. Seperti korek kuping tadi dimasukkan, itu kan dimasukkan dikeluarkan lagi. Oh, ada kenikmatan. Itu kenikmatan syahwat, Pak. Kalau ini bukan syahwat, Pak. Karena lemak katanya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk memasang gigi palsu, apa hukumnya kan? Di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Sama, Pak. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tidak masalah. Masang gigi palsu juga tidak membatalkan. Yang dibahas oleh para ulama itu kalau ada darah pada gigi, maka untuk cabut gigi kalau seandainya bisa jangan diupayakan, jangan di Ramadan, takutnya ada darah ketelan itu tadi, karena darah kan keluar nantinya, khawatir kalau darahnya ketelan. Satu lagi tak boleh. Boleh Pak. Niat itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, niatnya dalam hati itu kan. Kalau keluarga kan udah. Ya. Lafazkan niat saja kan. Niat tidak perlu dilafazkan. Niat itu dalam hati. Jadi bacaan yang adol itu
Bahasa kita baik apa yang pacak pak. Dalam hati kita, niat kita nak puasa. Ya kan kalau umum kan nawaitu. Itu pak ya. Sebagian orang mengatakan dalam ibadah itu sunnah dilafadzkan niat. Sunnah dilafadzkan niat. Itu memang dinukilkan dari sebagian ulama Syafi'iyah. Namun sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan tidak disunnahkan ibadah itu melafadzkan niat, dikarenakan tidak ada contoh dari Rasul. Nah yang jadi masalah kalau setiap ibadah harus dilafadzkan, alangkah repotnya pas sedekah. Ya enggak? Pas sedekah asal ngenjuk-ngenjuk baik. Aturan kan juga harus diniatkan, dilafadzkan. Aku sedekah 2.000 rupiah lillahi ta'ala. Duit halal. Halal, duit halal itu tadi kan. Masukkan kotak infak. Kerepotnya tadi kan. Nah di sini tadi yang butuh, yang namanya niat tidak butuh untuk dilafadzkan, tapi butuh dalam hatinya tadi ketulusan. Sama baik pak. Kalaupun seandainya dilafadzkan sama dia depan bapaknya dia kan, kata bapaknya puasa. Kalau tidak puasa, tidak dinjuk duit kuliah. Terkati duit jajan. Puasa dia, makan sahur. Nawaitu shauma qadin. Tapi dalam hatinya, ya jam 7 kayak beli Indomie. Sama pak, tidak sah juga puasanya. Itu tadi. Ada lagi? Doa berbuka puasa. Dalam masalah ini ada beberapa doa. Pertama doa Allahumma laka sumtu, tapi hadisnya lemah. Yang kedua ada doa zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa dari Abdullah bin Umar. Namun doa ini tadi diperbincangkan para ulama sahih ataukah tidak. Sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau berpendapat hadis ini hasan, sehingga sahih hadis ini, tidak masalah diamalkan. Sebagian para ulama berpendapat hadis ini lemah, sehingga kalau menyatakan hadis ini lemah berarti tidak sah dinisbatkan kepada Rasul. Nah itu tadi. Ya ringkasnya yang nak doa-doa tidak. Yang paling mending itu dari sekian doa itu doa yang tadi. Zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kalau tanyanya ke ana lebih condong ke pendapat yang hadis ini adalah dhaif, dikarenakan dalam sanadnya ada perawi yang bernama Marwan ibnu Salim al-Muqaffa. Dia ini perawi yang majhul. Hadis ini riwayat Abu Daud dan sanadnya cuma satu, tidak ada penguat. Itu tadi ya. Itu yang kita belajar dulu di Yaman. Hadis ini lebih condong ke dhaif. Walaupun sebagian para ulama yang lain menyatakan sahih, silakan. Ya, bagi yang menyatakan hadis ini dhaif, ya sudah. Kami dulu bukanya baca bismillah. Bahkan kalau mau dipikir, yang berpendapat hadis itu sahih pun kadang jarang terpraktek tiap hari. Ya enggak? Enggak ingat lagi Pak doa itu kalau lah depan makanan. Ya enggak? Baca bismillah itu baik kalau lah depan makanan, ingat luar biasa. Apalagi haus lah, kering-keringan. Ngobrol-ngobrol langsung. Kedingat kan lah habis tewan barulah lupa berdoa itu tadi. Ya, intinya juga doa tadi hukumnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Ya, bukan perkara yang wajib. Ada lagi kalau udah ketik balik gitu. Dah cukup dulu Cukup dulu, naktafi bihadzal qadar subhanallahi wa bihamdihi.